Seorang wanita parubaya menusuk leher seorang gadis dan menanyakan kenapa ia lahir. Ini dia alur cerita Coin Locker Girl. Dikisahkan ada seorang gadis yang dibuang di stasiun. Ia diangkat pengemis dan diberi nama Ilyong. Ilyong kecil dijual pada ibu rentenir yang kita sebut saja namanya Oma. Oma memperkerjakan Ilyong bersama anak kecil lain. Jika mereka tak berhasil mendapat uang, mereka akan dibuang ke jalan. Berbeda dengan anak yang lain, Ilyong tak pernah menangis. Ia bekerja sesuai keinginan Oma dan tak pernah mengeluh. Oma selalu mengatakan akan membunuh Ilyong jika ia bekerja dengan tidak benar. Gila, ngeri kali. 고파요. 일어나. Ilyong bertumbuh dewasa menjadi gadis yang keras. Saat menagih utang pada seorang penjudi, ia dilempar asbak sehingga pipinya luka. Ia tak takut dan kembali menagih utang. Ternyata, ia telah menyandera keluarga penjudi terlebih dahulu sehingga si penjudi takut. Ilyong membantu si penjudi memenangkan judi itu. Si penjudi pun berterima kasih dan Ilyong pergi setelah memukulnya balik. 고맙습니다. Selain Ilyong, Oma juga membesarkan 3 anak lain bernama Gon, si kakak tertua, Hongju, dan Song. Mereka makan malam bersama dan mendiskusikan tempat menagih utang selanjutnya. Bagi pengutang yang tak berhasil bayar, organnya akan dijual Oma. Sebelum Ilyong pergi menagih utang, kakak tertua memberi plester dan menawarkan akan pergi menggantikannya. Namun ditolak. 일 많으면 나 Ilyong tiba di tempat dan Park Seok-hyun, anak si pengutang, membukakan pintu. Tak menyangka ia akan ramah, Ilyong lalu menyimpan balik pisaunya dan masuk ke dalam. Di dalam, Hyun membuatkan makanan untuk Ilyong dan mereka pun berbincang. Ilyong menanyakan pada Hyun, tidakkah ia takut ayahnya akan meninggalkannya? Hyun percaya, ayahnya pasti akan melunasi utangnya. Hyun lalu mengolesi wajah Ilyong yang terluka sehingga Ilyong langsung pergi dari sana dengan marah. Saat ditelepon Oma, ia berbohong mengatakan Hyun tak ada di rumah sehingga ia akan kembali memeriksanya besok. Ilyong menjemput Song yang sedang teler di bar. Saat akan pergi, Ilyong dicegat pria yang sering bekerja sama dengan Oma bernama Chido. Ilyong menyuruh Chido untuk berhenti memberi narkoba pada Song. Chido mengatakan Songlah yang memintanya. Keesokan harinya, Ilyong mendatangi restoran tempat Hyun bekerja. Mereka nonton bioskop bersama dan Hyun mengajaknya nonton bersama lain kali. Mereka juga minum soju bersama. Ilyong menanyakan kenapa Hyun tampak sangat gembira. Ia menjawab, karena sudah lahir, tak ada alasan untuk tidak bahagia. Hyun lalu menceritakan alasannya menjadi koki dan keinginannya belajar di Prancis. Ilyong menjadi goyah akan kelembutan Hyun. Di sisi lain, Oma memiliki firasat buruk. Ia mengusir Chido karena sedang lelah. Di luar sedang hujan dan Ilyong datang memayungi Oma. Oma sembahyang untuk ibunya di tengah hujan. Ilyong mengatakan sepertinya ibu Oma adalah orang yang baik. Oma lalu mengatakan ia membunuh ibunya di tempat itu. Ia pun menyuruh Ilyong pulang duluan dan Ilyong meninggalkan payungnya untuk Oma di sana. Ilyong pulang dan tidur bersama Song. Song merasa tingkah Ilyong belakangan ini aneh dan ia menanyakan apa yang sedang disembunyikan. Ilyong menyangkal sehingga Song mengajaknya pergi bersama esok hari. Mereka belanja dan Ilyong melihat sebuah gaun. Song memaksanya mencoba gaun itu. Ilyong pun membeli dan memakainya. Ia juga mengambil foto dengan gaun itu. Kemudian Ilyong bertanya asal pada Song. Apakah Prancis itu jauh? Di sisi lain, kakak tertua telah mengetahui perasaan Ilyong pada Hyun. Ia tiba di restoran Hyun dan mengancamnya untuk melunasi hutang dalam waktu sehari. Ilyong sedang berada di hujan dan teringat Hyun. Tiba-tiba, Oma menghampiri dan menyuruhnya menyetir. Di mobil, Oma menelepon beberapa orang untuk bersiap mengambil organ Hyun. Ia juga memberi pisau pada Ilyong dan menyuruhnya turun tangan langsung. Ilyong tak bisa membantah ataupun berkata-kata. Ia tiba di tempat Hyun dan bertemu dengan Hongju di luar. Ia menyuruh Hongju untuk menunggunya di luar sementara ia akan naik duluan. Ilyong menemui Hyun dengan tergesa-gesa dan memberinya paspor. Ia menyuruhnya pergi meninggalkan Korea sebelum terlambat. Ilyong merasa marah karena Hyun tak mau mendengarkannya. Tiba-tiba, Hongju tiba dan melihat Ilyong yang aneh. Ilyong mengancam dan menyuruhnya mundur, namun ia terus mendekat. Ia pun menyakiti Hongju. Ilyong kabur bersama Hyun. Saat berlari keluar, mereka tertangkap dan disuntik hingga lemah. Oma datang dan menyuruh Ilyong membuktikan ia masih berguna. Ilyong yang terbaring di lantai menarik kaki Oma dan berusaha menahannya agar tidak membunuh Hyun. Oma langsung maju dan menyayat leher Hyun di depan Ilyong dengan sadis. Oma mendekati Ilyong dan berniat menyayat lehernya juga. Namun Ilyong jatuh pingsan setelah memanggil nama Oma.
Kakak tertua datang ke sana dan menanyakan haruskah Oma melakukan ini. Toh mereka juga sekeluarga. Kemudian Oma menyuruhnya memeriksa Hongju yang terluka. Ilyong dijual pada Chido. Ia akan dikirim ke Jepang bersama wanita PSK lainnya. Chido tak percaya melihat Ilyong di sana. Ia menelepon Oma untuk memastikannya. Dan setelah itu, ia memukul-mukul Ilyong. Ilyong mengeluarkan senjatanya dan langsung menusuk mata Chido. Ia dikejar oleh banyak pria dan terpojok. Ilyong pun langsung melompat ke perairan dan berhasil kabur. Keesokan harinya, Oma melihat foto Ilyong saat memakai gaun di komputernya. Chido menelepon Oma dan memaki Ilyong. Oma mengabarkan pada Song, Hongju, dan kakak tertua mengenai Ilyong yang tak jadi ke Jepang. Oma didatangi saudara-saudaranya yang merupakan pebisnis kotor. Mereka mendengar kabar tentang Ilyong dan merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka dengar dari Chido yang lepas hanyalah seekor anjing. Oma tampak marah. Cerita berlanjut menampilkan seorang pria misterius. Sementara Song, Hongju, serta kakak tertua sedang menunggu telepon dari Ilyong. Hongju merasa dendam dan ingin membunuh Ilyong yang melukainya. Saat Song menerima telepon, Hongju berapi-api. Song mengatakan itu hanya salah sambung. Padahal memang benar, orang yang meneleponnya adalah Ilyong. Saat Song keluar, dokter bedah memperingatkan Song tentang semua anggota keluarganya yang kacau saat ini. Ia mengingatkan bahwa Songlah harapan satu-satunya saat ini. Ilyong mendatangi pria penjual kue kenalan Oma. Pria itu menyampaikan Song telah menunggunya di lapangan bisbol. Ia tak ingin berhubungan lagi dengan mereka. Ilyong menghabiskan kuenya dan berterima kasih lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Oma datang menemui Chido. Chido mengomel soal matanya yang hampir buta dan meminta uang ganti rugi agar dapat membayar anak buahnya. Oma malah balik menghitung besar kerugian yang ditimbulkan dari ketidakbecusan Chido. Ia lalu menyuruh Chido membayar anak buahnya dengan tubuhnya. Tiba-tiba, semua anak buahnya mengeluarkan pisau dan menusuknya bergilir. Chido tak menyangka Oma melakukan itu padanya. Oma lalu menelepon seseorang untuk mengambil kornea mata Chido yang masih sehat. Pria penjual kue didatangi oleh pria misterius. Pria itu memaksanya untuk memberitahu keberadaan Ilyong. Ilyong tiba di tempat Song. Tiba-tiba, Hongju muncul dan mencekiknya. Hongju yang sangat dendam terus berusaha membunuh Ilyong meski ia menyuruhnya berhenti. Saat akan menghabisi Ilyong, kakak tertua muncul dan menghentikan Hongju. Dibutakan oleh rasa dendam, Hongju melawan kakak tertua dan menusuk lehernya dengan pensil. Sang kakak berakhir membunuh Hongju. Kakak jatuh lemas dan mengatakan hatinya sudah tenang sekarang. Ia meminta maaf pada Ilyong dan berpesan agar Ilyong tak membenci Oma. Ilyong memeluk sang kakak erat untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba, kepalanya dipukul oleh seseorang. Ilyong bermimpi. Mereka sedang makan sekeluarga. Hongju dan Song sedang berdebat tentang sesuatu. Sementara, Oma dan kakak fokus merokok. Ilyong bangkit dan mengambil foto mereka bersama. Ia terbangun dan memiliki konflik dengan dirinya yang kecil. Ilyong kecil menyuruhnya mati saja. Bukankah ia juga menyesal telah minggat? Ilyong lalu mencekik dirinya yang kecil dan terisak. Ilyong kecil ikut menangis sambil mengatakannya bodoh. Ilyong merasa harus kembali. Ia bangun dan melawan pria misterius yang menculiknya. Ia menikam pria itu sehingga ia sekarat. Ilyong merokok di samping mobil sambil menelepon Oma dengan ponsel si pria. Ilyong mengabarkan kematian Hongju dan kakak tertua. Oma mengundangnya datang dan Ilyong mengatakan akan membunuhnya lalu menutup telepon. Setelah itu, Ilyong mengeluarkan air mata. Di sisi lain, Oma merasa dirinya telah berubah menjadi orang yang lemah tak berguna. Sementara itu, Song depresi dan menyuntikkan zat terlarang lagi. Ia tak bisa melakukan apapun karena sangat menyayangi Ilyong. Oma meneleponnya namun tak diangkat. Ternyata, Song telah mengiris tangannya sendiri dan mati. Sekarang yang tersisa hanya Oma dan Ilyong. Oma makan sendiri di ruang tamu. Saat Ilyong datang dengan pisau, Oma mengajaknya makan lalu merokok. Oma menanyakan apa yang bagus dari Hyun. Ilyong menjawab ia tak tahu. Hanya saja mereka akrab. Oma menanyakan bukankah Ilyong ingin membunuhnya. Ilyong menjawab ingin mencoba. Namun Oma terus menyuruh menjawab dengan tegas iya atau tidak. Ilyong berteriak lalu menusuk Oma. Oma menyuruhnya jangan mencabut pisau itu. Ia meminta maaf karena tak bisa membantu Ilyong. Ia mengatakan Ilyong sudah besar dan memberikan kunci untuknya. Ilyong menangis. Ia juga tertawa sambil terisak saat melihat Oma mati. Seperti kata Oma, senyum bisa berubah saat ketakutan. Iya, Ilyong sudah ketakutan. Beberapa waktu berlalu. Ilyong menggantikan tugas Oma. Ia melakukan segala hal dengan cara yang biasa Oma lakukan. Ia sadar, ia sudah benar-benar sendirian sekarang. Dan film pun tamat. Wah gila-gila, film ini bagus banget. Nah, gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Tulis juga film apa yang pengen kalian tonton selanjutnya. Jangan lupa di like, share video ini ya. Ingat juga subscribe di channel Aksi Film. See you guys in the next video. Bye-bye.